Perkenalkan, saya Joyce Marcianowati, saya dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan tugas mesin-mesin praktikum mesin-mesin listrik di pertemuan kelima, sebagaimana tugas yang keempat, yaitu tentang perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Nah, di sini akan dijelaskan tentang langkah-langkah perhitungan IFL, lalu contoh pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay, lalu sizing komponen untuk rangkaian star delta, lalu bagaimana menggunakan cheat sheet sizing sebagai panduan cepat, dan kesimpulan dan tips dalam mendesain sistem kontrol motor listrik. Langsung saja kita bahas. Oke. Nah, di sini akan dijelaskan topik utama di pertemuan yang kelima, yaitu cara melakukan perhitungan arus motor IFL dan pemilihan ukuran komponen sistem kontrol motor seperti MCB, kabel, kontaktor, serta overload relay. Materi ini sangat penting karena desain sistem kontrol motor yang tepat akan berpengaruh pada keandalan dan keamanan instalasi listrik industri. Nah, yang pertama, untuk langkah perhitungan IFL, di sini kita pertama tentukan daya motor atau P, lalu tegangan V, faktor daya PF, dan efisiensi. Nah, di sini ada rumusnya. Kita menggunakan rumus ini, IFL sama dengan ini yang seperti yang ada di gambar ini. P kali 1000 dibagi akar 3 kali tegangan dikali faktor daya dan dikali frekuensi. Contohnya ada motor 7,5 kW, 400 volt, dan faktor daya 0,8 serta efisiensi 0,9. Maka, jika kita menghitung menggunakan rumus ini, akan didapati hasil kira-kira sekitar 15 ampere. Nah, nilai IFL ini sendiri menjadi dasar pemilihan komponen proteksi dan kontrol. Jadi, sebelum kita menentukan ukuran komponen listrik, kita itu harus tahu berapa arus yang akan mengalir saat motor bekerja penuh. Nah, rumus ini itu sangat membantu menghitungnya dengan cepat. Sebagai contoh yang sudah disebutkan tadi, nah, nilai dari contoh yang disebutkan tadi sekitar 15 ampere ini nilai yang akan dipakai atau dijadikan acuan untuk sizing MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay. Kita lanjut di pemilihan komponen. MCB sendiri itu dipilih 125% sampai 130% dari IFL. Contohnya 20 ampere untuk 15 ampere. Nah, kabel itu disesuaikan dengan arus nominal. Misalnya 2,5 mm persegi untuk 20 ampere. Sedangkan untuk kontaktor dia itu kurang lebih sekitar 1,2 dikali dengan IFL, contohnya 20 ampere. Nah, lalu untuk overload relay sendiri, itu dia diatur 0,85 sampai 1,15 dikalikan dengan IFL, yaitu sekitar 13 sampai 17 ampere. Nah, setelah kita mendapatkan nilai IFL itu, kita bisa memilih komponen. Seperti yang ada di contoh-contoh ini, MCB itu harus sedikit lebih besar dari IFL agar tidak trip saat motor itu di start. Nah, kabel itu dipilih agar mampu menghantarkan arus dengan aman tanpa adanya panas yang berlebih. Nah, kontaktor itu harus memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari arus nominal motor. Overload relay itu berfungsi melindungi motor dari beban berlebih. Kita lanjut. Sizing star delta. Star delta itu menurunkan arus starting hingga sepertiga dari arus dol starter. Untuk main kontaktor itu 1 dikalikan dengan IFL, sedangkan star kontaktor itu 0,58 dikali IFL. Delta kontaktor itu 1 dikali IFL sama dengan main kontaktor. Lalu kabel dan MCB itu tetap mengacu pada arus penuh motor. Jadi untuk motor besar, arus start itu bisa sangat tinggi dan dapat menyebabkan MCB itu trip. Nah, maka dari itu digunakanlah rangkaian star delta yang menurunkan arus start hingga sepertiga
dari arus normal. Main dan delta kontaktor itu dipilih sama dengan arus nominal. Start kontaktor itu lebih kecil, sekitar 58% dari arus nominal, dan MCB dan kabel tetap mengikuti arus penuh motor. Lanjut, cheat sheet sizing. Cheat sheet adalah tabel cepat untuk menentukan ukuran dari komponen. Nah, itu kita cari daya motor, lalu kita cocokkan ukuran MCB, kabel, kontaktor, dan oil. Contohnya, ketika 7,5 kW, maka MCB-nya itu 20 ampere, kabelnya 2,5 mm persegi, kontaktornya 20 ampere, dan oil-nya 13-17 ampere. Nah, ini kita sesuaikan jika ada faktor panjang kabel atau suhu yang tinggi. Nah, cheat sheet sizing sendiri ini sangat membantu untuk mempercepat perhitungan kita. Kenapa? Daripada menghitung satu persatu, cukup cari daya motor saja yang ada di tabel dan kita bisa langsung ketahui ukuran komponen yang direkomendasikan. Namun, kita tetap perlu mengkoreksi jika ada kondisi khusus seperti instalasi panjang atau lingkungan yang panas. Nah, untuk kesimpulan dan tips, di sini yang pertama, kita bisa hitung IFL sebagai dasar desain sistem kontrol motor. Yang kedua, gunakan margin keamanan saat memilih komponen. Yang ketiga, star delta itu cocok untuk motor besar. Yang keempat, gunakan cheat sheet untuk mempercepat proses desain kita. Yang terakhir, yang kelima, pastikan desain mengikuti standar PUL atau IEC. Nah, materi ini tadi itu menekankan bahwa desain sistem kontrol motor harus aman, efisien, dan sesuai dengan standar. Perhitungan IFL tidak boleh dilewati, dan margin keamanan wajib diperhatikan, serta cheat sheet dapat mempercepat proses desain kita. Untuk motor besar disarankan untuk menggunakan star delta. Nah, standar nasional atau PUL atau internasional IEC itu sangat wajib digunakan sebagai acuan kita. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton hingga selesai.